Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Rudi Habibi. Kali ini kita akan mengkaji materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 11 atau fase F dengan materi yaitu meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Dengan saya sebagai penyusun yaitu guru PAI dari SMA Negeri 1 Bogor. Adapun capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis peran dan keteladanan tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu mengenal lebih dekat Indonesia, umat Islam Indonesia, dan ulama Indonesia untuk dunia. Kemudian mengkaji beberapa ulama dari riwayat hidup, teladan, dan karya tulis, yaitu Abu Abdul Mu'ti Nawawi, Syekh Yusuf Abdul Mahasin, Abdus Somad bin Abdullah, Nuruddin bin Ali Al-Raniri, Syekh Abdur Rauf, kemudian Muhammad Soleh bin Umar, kemudian Hamzah Al-Fansuri. Ini terdapat infografis terkait beberapa ulama yang kita pelajari. Kemudian masyarakat dan umat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia merupakan mayoritas, meskipun demikian umat Islam mampu mengayomi saudaranya yang lain, yang berbeda agama dan lain sebagainya. Kondisi itu menjadi salah satu prestasi tentunya karena keramahan dan toleransi menjadi sikap dan perilaku umat beragama di Indonesia. Ulama Indonesia untuk dunia. Jadi peran ulama yang disajikan adalah para ulama Indonesia yang tidak hanya memberi sumbangsih besar untuk Indonesia, tetapi juga mewarnai wajah dunia sampai saat ini. Yang pertama yaitu Nawawi Al-Bantani. Asal-usul keluarga dari keluarga yang agamis. Kemudian pendidikannya sejak kecil mendapatkan pendidikan agama dari orang tua. Kemudian pelajaran yang diterima bahasa Arab, fikih, ilmu tafsir, dan kemudian belajar juga di Mekah dan Madinah. Pemikirannya menginspirasi ulama Jawi lebih tekun dan gigih. Kemudian masyarakat Islam di Indonesia harus bebas dari penjajahan. Kemudian melalui pendidikan, kemudian karya-karyanya antara lain seperti yang ada di tampilan. Yang kedua, Syekh Yusuf Abdul Mahsin Tajul Khalwati Al-Makassari. Asal-usul keluarga yaitu dari Sulawesi Selatan. Kemudian pendidikannya yaitu pada awalnya Syekh Yusuf diperoleh dari keluarganya dan ulama di kampungnya, kemudian melanjutkan studi hingga ke Mekah dan Madinah. Pemikirannya yaitu beberapa torikot, kemudian konsep tasawuf, kemudian karyanya juga menghiasi hasanah dunia Islam. Yang ketiga, Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Asal-usul keluarga yaitu dari Palembang, pendidikannya juga di Palembang pada masa kecilnya, kemudian belajar dari buku-buku ulama terkenal, kemudian juga ke Mekah untuk pendidikannya. Pemikirannya yaitu konsep tasawuf, kemudian karya-karyanya juga menghiasi dunia Islam. Yang keempat, Nuruddin Ar-Raniri, asal-usul dari Gujarat, India, kemudian lebih dikenal sebagai ulama dari Melayu atau Indonesia. Pendidikannya berpindah-pindah mulai dari Tarim, Hadramaut, kemudian ke Mekah dan Madinah, lalu kembali ke Aceh. Pemikirannya yaitu semangat membela ajaran Islam, kemudian menulis buku panduan kewajiban agama, dan lain sebagainya. Karya-karyanya juga menghiasi hasanah dunia Islam. Yang kelima, Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri Asingkili. Asal-usul keluarga berasal dari Aceh. Kemudian pendidikannya didapat dari keluarga, kemudian melanjutkan ke kawasan Timur Tengah, lalu kembali lagi ke Indonesia. Pemikirannya yaitu ada torikot,
kemudian ajaran tasawuf, dan lain sebagainya. Karya-karyanya beberapa kitab yang juga menghiasi khasanah keilmuan di dunia Islam. Yang keenam, Muhammad Sholeh bin Umar As-Samarani, asal-usul dari Jepara. Pendidikannya diperoleh dari keluarga yang keagamaannya kuat, kemudian juga menimba ilmu ke tempat yang jauh. Setelah besar ia pergi ke berbagai tempat untuk belajar ilmu agama kepada ulama yang berbeda-beda. Pemikirannya menganut paham teologi, kemudian keridhaan dan rahmat Allah dapat dicapai dengan 3 komponen syariat, thariqah, dan hakikat. Karya-karyanya juga menghiasi hasanah dunia Islam. Yang ketujuh, Hamzah Al-Fansuri, asal-usul keluarga adalah seorang ulama tasawuf, cendekiawan, sastrawan, dan budayawan. Kemudian pendidikan dasar dilakukan di kota Fansur, kemudian lanjut ke Baghdad, Madinah, dan Yerusalem, kemudian kembali ke Aceh dan mengembangkan ajaran tasawuf. Pemikirannya yaitu sebagai perintis pelopor perkembangan kebudayaan Islam lewat puisi filosofis dan mistis bercorak Islam. Karya-karyanya juga menghiasi hasanah dunia Islam. Keteladanan para tokoh ulama Islam di Indonesia. Yang pertama, kegigihan dalam menuntut ilmu. Yang kedua, bersedia mengajarkan ilmu. Lalu menghormati guru, kemudian menghasilkan karya. Membiasakan diri bersikap gemar membaca, menulis, semangat kebangsaan, berprestasi, kerja keras, tanggung jawab, literasi, dan produktif dalam berkarya. Jadi gemar membaca, gemar menulis, semangat kebangsaan, dan berprestasi. Kemudian kerja keras, tanggung jawab, gemar literasi, dan produktif dalam berkarya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.